sini, acara biasa ditampilkan, dia sudah biasa melihat banyak orang. Jadi ketika maju ke depan, orang ini datang lagi ya. Kita diajar di sini ya. Ilmu berpidato adalah bagian dari ilmu berkhotbah. Ya. Apa itu khotbah? Dapatkan satu, dua, tiga. Khotbah adalah seruan seruan dari mana? Dari khotbah itu juru bicara Allah. Pada saat kita berkhotbah kita sedang juru bicara Allah, ya. Suara yang menggembirakan. Jadi perkabarannya harus sangat baik supaya menggembirakan. Ya. Menyenangkan. Ya. Kedua, khotbah ada rencana juga. Rencana untuk menyelamatkan orang berdosa. Untuk menyampaikan rencana itu, Tuhan pilih umatnya menyampaikan khotbah. Jadi Tuhan pilih nabi-nabi. Setelah nabi-nabi siapa lagi? Rasul-rasul, Nabi Yesus. Itulah disebut Tuhan berkhotbah. Ya. Ketiga apa? Berkhotbah berarti menyatakan kembali kepribadian atau kebenaran apa yang disuarakan oleh seorang pribadi yang terpilih untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kalau selesai berkhotbah, berarti dia sedang menyatakan kebenaran Islam. Jadi apapun yang dilakukan selesai di depan, dia adalah perwakilan Tuhan. Karena yang sudah disiapkan adalah firman Tuhan. Itulah khotbah. Kalau pidato itu bisa promosi, mempromosikan sesuatu produk, ya, mempromosikan Sekolah. program, mempromosikan sekolah. Nah, itu sudah pidato. Jadi seperti anak kecil 2 minggu lalu itu bahwa TK, AKBP, begitu itu sudah bagian dari pidato. TK itu ya, karena dia sedang mempromosikan apa? Sekolah. Jadi di atas pidato itu ada khotbah. Ya. Inilah sekarang yang sedang kita belajar definisi khotbah. Khotbah adalah berita keselamatan yang disampaikan melalui mulut manusia dan menjadi kesaksian bagi mana sebenarnya Tuhan yang mau bicara. Tapi kalau Tuhan nanti bicara, orang bisa jadi mati. Maka disuruhlah wakilnya berbicara. Berkhotbah menyampaikan apa? Berita keselamatan, ya, kesaksian bagi banyak orang. Jadi kata khotbah itu dari bahasa Yunani adalah crusade, to proclaim a message, memberitakan sesuatu memproklamirkan. Jadi beritakan atau serukan dan 2 Timotius 2 ayat 4 kita lihat. Baru bahasa evangelistai di Yunani menyerukan kabar baik. Serukan serukan dengan nyanyi kabar keselamatan. Ya. Lalu didaskei di dalam bahasa Yunani menginstruksikan, mengajarkan kabar baik. Apakah kita sedang mengajar? Apakah kita sedang menginstruksikan? Apakah kita sedang mengkhotbahkan? Kalau itu kabar baik, berarti kita sedang berkhotbah. Nah, ayatnya kita baca dulu. Timotius 4 ayat 2. Beritakan bagian
siap sedia baik atau tidak baik waktu nyatakan ada yang salah berulang. Jadi ada di sini siap sedia baik atau tidak baik. Ini satu kunci bagi kita sebagai pemuda Tuhan. Persiapan setiap saat. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus siap menyampaikan firman, menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar keselamatan. Jadi yang sudah kita dengar itu sudah tersimpan di sini. Kabar kemana? Kepada teman-teman. Bisa teman sekelas, bisa teman sepermainan, bisa teman satu kampung. Ya. Dia dipahami di dalam firman, dia sampaikan itu kepada teman-teman. Kalau pulang kampung sampaikan kepada teman-teman di kampung. Ya. Nanti si Ayu dia sudah dimari belajar. Mari kita belajar ini supaya kita dapat banyak pengetahuan dari firman Tuhan. Lalu di Markus 16 ayat 15 apa kata firman Tuhan? Pergilah seluruh dunia, beritahulah Injil kepada segala makhluk. Ini bagian. Kata pergilah beritakan ya. Pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk. Ini dari sini kata proclaim, ada kata proclaim dari atas ini. Dari situ diambil itu memberitakan, to proclaim the message of God. Jadi beritakan, kabar itu sampaikan kepada seluruh bangsa ya, seluruh makhluk. Orang muda, apalagi sudah SMP, sudah banyak temannya, sampaikan ya. Maka kita dimulai ketika kita dilatih bagaimana membuat apa ya, membuat apa. 3 hal yang perlu diperhatikan di dalam ilmu berkhotbah. Ada 3 apa itu? Apa itu? Pasti berbicara. Dia berkhotbah berbicara itu yang pertama bicara. Jadi kalau gabut-gabut dia tidak bisa berbicara. Ya. Sama seperti siapa yang bawa itu? Herman Gagap. Jadi kalau kita berbicara susah orang mati. Gitu kan? Pasti berbicara ya. Kemampuan berbicara di hadapan banyak orang, atau di hadapan audiens. Jadi mampu dia menyampaikan isi hatinya. Cara berbicara dengan logat yang benar. Kalau bahasa Batak dengan logat Batak, bahasa Simalungun, logat Simalungun. Kalau bahasa Mandailing, logat Mandailing ya. Kalau bahasa Jepang, logat Tapser. bahasa apa di sini? Di sini Puan Kolak. Bahasa Kola ya. Bahasa Kola. Proses dari pusat khotbah itu ada di mana? Di otak ini ya. Berkhotbah adalah segitiga komunikasi. Tadi ada 3 yang perlu diperhatikan. Satu apa tadi? Bahasa berbicara, kemampuan berbicara dalam percakapan audiens. Ketiga, sekarang ada 3 lagi yang perlu kita ingat. Di dalam berkhotbah ada 3 komunikasi. Yang pertama, speaker. Apa maksud speaker? Pembicara. Bukan speaker ini ya. Speaker pembicara. Tapi
Ya, speaker pembicara. Pembicara itu yang berpidato atau yang berkhotbah. Lalu apa yang kedua? Audience. Ada message. Yang ketiga ada Audience. audience. Mendengar. Ya, pembicara, message, pengabaran. Ketiga, apa audience? Pendengar. Pendengar. Ya, ada berbicara, ada pendengar. Apa yang didengarkan? Ini pengabaran, message. Ya, jadi inilah signifikannya. Ya. Nah, audiens mendengar pembicaraannya dan message. Jadi sebenarnya ini mudah saja sebenarnya ini kita bisa memahami cara kita berbuat. Juga kalau dalam berpidato menginformasikan, memberi pengetahuan mendidik ya, didaskai, meyakinkan, membujuk, mempengaruhi pikiran hadirin dengan pesan yang Anda katakan. Bagaimana orang lain bisa mendengar yang kita katakan itu tergantung cara kita berbicara, gaya kita berbicara. Bersedia menerima tanggapan. Kalau misalnya kita turun dari mimbar, sedikit lagi tadi Pak kurang pidato itu, itu harus kita terima. Berkata juga begini, hanya bagus kan kurang sedikit lagi. Itu harus kita terima ya. Metode penyajian khotbah. 1. Menulis dan membacanya. 2. 3. 4. Nah ini metodenya ya. Metodenya ada berapa? Ada berapa? 4. Sudah ditulis. Ini kan kita belajar. Ini masih baru-baru. Apa yang disampaikan? Tulis semua. Nah, jadi sudah ditulis, sudah disampaikan, ditulis dan dibaca. Inilah biasanya pemula yang masih belajar. Ya, apa yang dikatakan di kitab, apa yang ada di otak kita tulis semua. Tapi kesannya seperti ini tidak menarik. Kalau seperti ini tidak menarik. Nah, jadi ada yang membuat menulis pidato tapi tidak membacanya kan kita tulis, kita sudah baca lagi. Jadi kadang-kadang kita lihat, tapi kita terus ngomong. Sementara kita harus melihat audiens, tapi kita sekali-sekali melihat catatan. Inilah nomor 2. Ya. Catatan itu perlu hanya untuk mengingatkan kita. Sudah sampai di mana kita ngomong ya. Tapi kalau ditulis baca terus begini kurang menarik. Kenapa? Kenapa kurang menarik? Karena melihat. Tidak melihat audiens. Jadi enaknya berbicara itu melihat pendengar. Ada teman kami dulu mulai dari naik ke mimbar sampai selesai dia tidak melihat audiens, selalu melihat catatan. Hanya di sekitar mimbar itu dia punya pendengar. Kenapa? Mungkin dia takut. Kalau dia mana orang nanti dia jadi apa? Guru. Jadi kita perlu melatih mental, keberanian, dan juga persiapan bahan supaya kita berani. Ada kalau di mahasiswa kependetaan
semester 2 itu adalah yang berkhotbah. Jadi adalah teman dari timur. Dia sudah latihan, sudah latihan. Terlalu lama di saya. Nah, dari yang kedua, baik sama beberapa berdua masih semangat. Lagu spesial, sama lah. Begitu dia berdiri, rupanya langsung dia lihat mata dia, tapi dia sudah semangat kali tadi. Begitu dia berdiri, langsung bilang, Rokino. Ada macam Rokino. Lah, mau main mana? Lah, muncul lagi. Sampai dia Gak berani lagi dia berdiri. Maksudnya tadi dia mau katakan dua ilustrasi. Ada sebuah roti. Ini maksudnya kan? Apa yang kedua bahasa roti? Ya semua. Sembunyi dari Jadi perlu latih mental dari berani. Ya. Jadi itulah kelebihan kita kalau kita sering buat acara di PA ya. Tidak ada yang grogi lagi. Memang pertama itu semua pasti grogi. Siapa yang baru pertama kali kesini maksudnya mimpi atau baca ayat inti, ada rasa takutnya, ada groginya. Bisa sampai goyang ini. Nah, dia bisa dingin tangan tapi keringan. Jadi itu harus diatasi ya. Jadi bagaimana mengatasi grogi? Apa? Jadi kalau melihat orang ini banyak begini, jangan matanya lihat. Lihat di atas kepala itu ke sana. Ya, lihat di atas kepala itu jauh ke sana. Kita seolah-olah melihat semua mereka. Nah, jadi ada orang mengatasi grogi supaya jangan grogi dia. Sebab kalau dia grogi tangannya bisa saja kelihatan begini. Jadi mengatasinya ada orang pegang pena. Jadi kalau ada pembicara di depan, dia pegang pena, lalu pena itu putar-putar begini, itu tandanya dia mengobati grogi. Ya, coba perhatikan apakah dia guru apa bagaimana. Kalau dia sedang berbicara, dia pegang pena tapi penanya itu sama diputar-putar, itu sedang mengobati groginya. Ya, nah, jadi kenapa kita harus sendiri ini belajar podcast supaya nanti kalian SMP sudah mampu pasti berbicara dan berbuat. Ya, saya juga ikut belajar khotbah ini kelas 4 SD ya. Ada kelas 4 ini. Iya. Kedua menghafal ini jauh lebih bagus. Karena mungkin kita sudah tulis, walaupun yang kita tulis itu tidak sepenuhnya bisa kita hafal, tapi sejauh mana yang bisa kita hafal kita sampaikan itu jauh lebih bagus. Ya, tapi pasti ada yang tertib. Maka untuk itu perlu membuat apa? Outline, catatan kecil,
satu ini, dua ini, tiga ini ya. Jadi ketika kita sudah berbicara di nomor satu, ini sekarang kita sudah berbicara di poin satu, maka kita sudah ke poin dua. Ya. Nanti selesai kita ngomong di poin satu, sudah di sini poin duanya. Jadi langsung gitu. Masih di poin dua kita ngomong, maka sudah ke poin tiga. Nah, itulah outline ini. Jadi membantu kita menyampaikan khotbah itu perlu membuat outline atau catatan kecil atau garis besar ya. Garis besar khotbah kita. Nah. Terus apa lagi yang perlu untuk khotbah? Nah, ini satu topik apa yang mau khotbah? Topik apa yang mau kita bicarakan? Mengenai cinta. Ya. Jadi bicara tentang cinta. Kalau Anda mau bicara pengharapan, bahaslah pengharapan. Nah, itu. Nah, di dalam pembahasan itu dan hanya tiga ya. Di dalam topik pembahasan itu hanya tiga yang perlu digaris bawah ya, betul. Dua, ketiga. Jadi di khotbah itu asal yang ketiga ini. Pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Jangan baru pendahuluan sudah selesai. Ya, kita dengar-dengar seperti pendahuluan, tapi sudah selesai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, dari kalian lama atau cepat pasti akan dikasih berkhotbah. Jadi kita akan mulai dari baptis. Rahel, seperti ini, dia, siapa lagi? Sion. Oleh karena itu, mari kita belajar dulu supaya siap untuk melayani. Ya, jadi yang sudah SMP sudah siap. Ya, cara membuat pendahuluan yang efektif. Bisa kita menuliskan satu kalimat yang jelas dan bermakna. Pendahuluan ya. Atau mungkin kita kutip dari koran, tapi pesannya satu kalimat yang jelas dan bermakna. Atau dengar di televisi, ya. Atau membuat satu pertanyaan yang menggugah. Seperti apa itu pertanyaan yang menggugah? Makanya banyak pengkhotbah begitu dia berdiri langsung membuat satu pertanyaan. Pertanyaan yang menantang atau bisa pertanyaan yang lucu, ya. Membuat orang tertawa ya. Bisa komentar atau biografikal dari seorang tokoh ya. Dikutip kutipan dari Jokowi, Soeharto, SBY, ada satu komentar yang benar. Tapi ada hubungannya dengan khotbahmu. Janganlah satu dikutip tidak ada hubungannya. Nah, itu dia.
Yang keempat, bisa statistik. Kita akan lihat statistik itu orang. Maaf ini bahasa saya. Baru pernyataan atau kalimat gramatik. Nah, jadi bisa nanti dipilih dari pendahuluan itu mana yang cocok dengan khotbah yang mau kita sampaikan. Nah, isinya apa yang mau kita buat isinya? Isi khotbah. Ada pokok idenya ya. Apa ide yang mau disampaikan? Nah, kita sudah pilih. Kita sudah pilih. Ayatnya sudah ada. Tapi apa idenya di ayat itu yang mau kita sampaikan? Memberikan informasi yang jelas tentang apa yang mau khotbahkan itu. Menyerukan kekabaran, ya. Jadi kita menyampaikan ide untuk menyerukan kekabaran ini. Nah, di kabar yang kita sampaikan itu, ketika Anda misalnya berbicara mengenai cinta, berbicara mengenai marah, apa yang disumbangkan ya? Ilmu keselamatan apa yang mau disumbangkan? Nah, jadi kalau misalnya si Gilbert disuruh bulan depan, kira-kira apa yang tertarik kau kembangkan? Mengenai apa? Berdoa. Oke. Berdoa. Jadi ide tentang berdoa itu sudah ada di sini. Ya, idenya ini gitu kan. Nah, informasi mengenai doa itu sudah jelas. Bagaimana menyalurkan ide informasi itu tentang doa itu supaya orang itu ya gitu. Seperti begitu orang menyatakan. Itulah artinya kalau kita sudah menemukan ketawaran dengan baik. Lalu apa kita sumbangkan? Kontribusi apa yang kita sumbangkan? Jadi tanpa doa kita tidak tersalah. Karena doa yang mempersiapkan kita kepada hari keselamatan. Caranya gampangnya. Terus, menggunakan visual. Apa visual? Alat ya, alat apa namanya? Perangkat. Boleh menggunakan seperti ini, ada gambar, ada laptop, ada fokus ya. Kenaikan jumlah anggota dalam negeri ya. Apalagi banyak pendengar perlu apa? Alat visual seperti ini. Kalau sedikit tidak perlu ya. Karena teknologi yang memudahkan pesan tersampaikan. Nah, seperti ini kita sekarang ini ada handphone, ada laptop, ada LCD-nya ya. Alat perangkat yang bantu penerimaan hadirin atas ide yang disampaikan. Menyampaikan ide ini perlu alat perangkat ya. Kenapa perlu alat perangkat? Untuk menarik perhatian. Kalau orang sudah menarik, sudah sampaikan saja, maka orang akan suka ya.
Nah, tapi di dalam berkhotbah tidak hanya materi yang perlu disiapkan, juga perlu disiapkan apa? Nafas dan suara ya. Berkhotbah itu sama dengan menyanyi. Berkhotbah sama dengan menyanyi, harus suara diafragma. Tahu suara diafragma? Suara perut. Nanti kalau sudah makin sering, apalagi suara itu suara dari perut lebih bagus daripada suara dari. Kenapa orang bisa bicara satu minggu KKR? Tidak parah dia, tidak serak-serak, karena dia menggunakan suara perut. Ya, jadi latih nafas dengan suara, ya. Kuasai pernapasan yang dalam, ya. Kesehatan sangat mempengaruhi getaran suara. Suara yang baik dapat mengekspresikan pikiran yang baik, ya. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan suara diafragma, suara itu. Coba sini dulu. Nyanyi dulu. Betapa teguh, satu dua ya. Nah ini tidak ada suara perut. Jadi kalau dia betapa teguh, di sini sudah mulai keras. Makin panjang suaranya makin keras. Nah, jadi coba nanti begitu kau ngomong, rasakan kalau di perut itu sudah makin keras. Pada saat kau ngomong itu artinya sudah suara. Tapi kalau perut itu masih biasa-biasa waktu kau ngomong, itu suara. Hah? Suara keroncong. Ya? Kalau suara kerongkongan nanti cepat serat-serat bahasa kita. Kalau satu minggu ngomong KKM, ya. Nah, itu dia. Jadi coba dulu sama-sama nyanyi. Buat kita kalau teman-teman. Berdiri. Marilah bersuka cita. Teleponnya. Satu dua ya. Marilah bersuka cita, jangan Gimana bunyinya? Apakah keras itu terbiasa? Marilah. Begitu juga Bapak ya. Jadi harus suara perut ya. Karena bagaimanapun kalau kami orang tua mengharapkan kalian nanti harus menjadi pemimpin, menjadi pengkhotbah, menjadi penyanyi di gereja, bukan penyanyi di bar, ya, tapi penyanyi di gereja. Nah itu ya. Makanya pimpinan sekarang bernyanyi dengan berkhotbah. Nah dalam berkhotbah perlu disebut ada disebut gesture. Tahu gesture? Bahasa itu gerak budi ya. Gestur. Apa itu? Segala gerakan tubuh saat berbicara agar menunjukkan ekspresi pikiran yang spontan, bukan yang dibuat-buat.
Ya. Jadi pada saat kita sedang bicara, mulut bicara tapi badan itu bergerak, itulah biasa namanya. Jangan memaksakan diri meniru gaya orang lain menjadi gaya. Jadi kalau kami duduk di pendekatan itu banyak meniru ya. Ya, si anak meniru gaya si A. Misalnya pendeta si Payu meniru gayanya biar pendeta. Jadi kita tertarik dengan gayanya, kita tiru. Tapi lebih bagus buat gayamu sendiri dalam berbicara. Biarkan tubuh bergerak dengan berani dan bebas. Kadang, misalnya nanti si sahabat ini khotbah, kita buat dia khotbah nanti malam besok. Sebenarnya pada saat dia sedang ngomong, dia sudah ingin bergerak badannya, tapi tidak berani. Nah, makanya sini dikatakan, biarkan tubuh bergerak dengan berani dan bebas. Dan membuat gerakan itu harus yang masuk akal ya. Misalnya ada seorang berkhotbah, ada satu dunia yang besar. Kenapa bisa besar ini? Tidak ada sama tadi dia dunia yang besar. Tapi ada dunia yang besar lagi, ada apa kan? Jadi gerakan itu misalnya kita sesuaikan dengan apa yang kita omongkan ya. Baik. Gerakan intelektual, gerakan positif, gerakan kita setuju, gerakan menuliskan sesuatu. Semua gerakan yang kita buat itu haruslah gerakan yang mudah ya. Gerakan intelektual. Gerakan yang meyakinkan percaya kita ya. Ekspresi tak bersuara itu hanya bahasa tanya. Perlihatkan perasaan Anda melalui budi. Itulah sebuah body language. Body language dari budi kita. Apa ngomong bisa dibaca. Jadi misalnya kalau si ladies tidak disuruh wajahnya, tidak ngomong dia, kita baca bahwa dia sedang ada masalah. Ya. Atau bahasa-bahasa siaran biasa. Jadi tambah bicara kita bisa begini apa maksudnya kan? Atau mata belok. Itu semua adalah masalah diri ya. Jangan terlalu banyak gerakan kalau sedang berada di ini ya. Tatapan mata. Jadi semakin biasa kita melihat orang, semakin berani kita menatap mata orangnya. Itu makanya kalau pertama-tama dia jauh ke sana, jangan terus lihat kata orang. Tapi ketika sudah biasa, ribuan mata menatap kita, tidak akan pernah lagi apa? Grogi ya. Wajah yang ekspresif. Nah, jadi kalau pas lagi pidato atau khotbah, jangan tunjukkan wajah sedih. Ya. Walaupun Anda tadi di rumah agak sedih, sampai di gereja jangan tunjukkan apa? Wajah sedih. Tunjukkan wajah sedih. Ya. Coba bisa lihat seperti di sini. Pada lebih cantik dia lagi murung dibanding lagi senyum. Senyum kan? Pasti senyum. Dia jadi cerah dia cantik dia. Tapi kemarin waktu dia sedih cantik. Tapi kalau dia sudah senyum, itulah di depan kita. Usahakan kalau boleh wajah senyumnya. Jadi contoh
sampailah kita ke inti khotbahnya. Jadi khotbah itu ada 3 macam. Khotbah ada berapa? 3 macam. 1, Topikal. 2, Tekstual. 3. Ekspositori. Jadi kalau topikal dia khotbah yang diuraikan melalui topik atau judulnya. Itulah misalnya tadi topiknya cinta. Cinta tanpa cemburu ibarat sayur tak punya garam. Cinta Yesus tidak memandang. Itu cinta Yesus, bukan cinta pacaran. Baru tekstual. Tekstual khotbah yang disampaikan berdasarkan teks atau ayat yang dipilih. Kita pilih satu ayat. Tadi ayat yang sudah dibacakan tadi di mana tertulis? 1 Timotius 4 Satu ayat 8. Itu baiknya dikhotbahkan secara tekstual. Itu dikhotbahkan dan dibahas secara teks. Berdasarkan teks itu bahwa firman Tuhan menyatakan jangan orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi hendaklah engkau menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kesetiaan, dan apa lagi? Kesucian. Ya, itu tekstual. Terus kalau yang ketiga ini apa nih? Ekspositori adalah khotbah yang membahas teks atau konteks yang dipilih satu perikop atau pasal. Mana kita? Nah, misalnya kita buka satu pasal. Kita buka satu pasal di dalam Matius. Matius berapa? Matius 28 misalnya. Coba lihat Matius 28. Ada berapa perikop? Ada 3 ya. Perikop pertama apa? Kebangkitan Yesus. Perikop kedua. Perikop ketiga. Ini sudah bisa 3 khotbah. Ini sudah bisa 3 khotbah. Dibahas berdasarkan ekspositori. Ya. Dibahas per perikop. Ini 1 khotbah, ini 1 khotbah, ini 1 khotbah. Nah, jadi ada 3 bentuk khotbah yang boleh kita persiapkan. Jadi menurut kalian mana yang lebih mudah disiapkan itu? Yang 3 ini, topikal, tekstual, atau ekspositori. Kalau topik, Aku tekstual. topikal berarti topik apa yang kau pilih itu yang dibahas. Aku tekstual. Misalnya, topiknya tadi pengharapan. Jadi semua pembahasan bahwa pengharapan. Ayat pertama pengharapan, ayat kedua berhubungan dengan pengharapan, ayat ketiga kunci pengharapan. Nah, itu kalau topikal. Tapi kalau tekstual diuraikan berdasarkan ayat teks. Kalau ekspositori berdasarkan perikopnya. Nah, kalau di perikop ini di ekspositori jadi harus pelajari sejarah ayat itu. Siapa yang menulis, apa ditulis, siapa yang ditulis. Nah, jadi ini yang perlu karena saya melihat kalian orang-orang muda ini punya potensi. Karena bagaimanapun
berbagai kelas kalian yang mendapat tugas untuk apa? Jadi, kalau sudah siap untuk latihan? Sudah Pak. Baik, kalau begitu ya. Tadi di dalam pendahuluan itu perlu apa? Judul ayat yang ditulis, pokok bahasan, tujuan dan pokok pikiran. Pada saat pendahuluan itu kita sampaikan judul khotbah saya ini, kan? Terus ayat intinya ini pembahasan silakan. Ada tujuan saya menyampaikan khotbah ini adalah untuk ini. Sampaikan pembahasannya ya. Dan tujuan saya adalah untuk ini. Jadi sini saya sampaikan pokok pikirannya ya. Jadi itu tadi, di sana pengajaran dasarnya, lihat aturannya dicatat supaya yang bisa mampu makan Catat. atau nanti saya print aja ya. Nanti saya print bukti yang nyata dari hasil saya. Jadi ilustrasinya itu baiknya di mana? Diisi ya, coba tunggu ya. Tapi ada orang membuat ilustrasinya di pendahulu, tapi baiknya ini. Ide itu yang disebar nanti dari kontribusi itu keselamatannya ya. Ilustrasi, perlu ilustrasi? Tapi khotbah jangan terlalu banyak ilustrasi. Jadi ilustrasi itu diupayakan seperti jendela di rumah. Perlu jendela, tapi jangan kebanyakan jendela. Kesimpulan, apa perlu kesimpulan? Aplikasi dasarnya, aplikasi dasarnya. Terus apa lagi? Rangkuman, rangkuman ini. Oleh karena itu, saya mengajak kita supaya begitu. Siapa yang, ini pengharapan. Siapa yang bersedia menggantungkan pengharapannya kepada Yesus, semua berdiri. Itu himbauan, ya. Panggilan, itu ya, himbauan atau panggilan. Baru setelah berdiri, kita doakan. Sudah selesai. Jadi siapa yang sudah bersedia untuk bangun rumah? Kalau jangan membuat tumor murah. Ya. Ada tumor yang memang cocok untuk jemaah. Tapi ada tumor yang tidak cocok untuk jemaah. Lucu ya. Tidak cocok. Carilah tumor yang cocok untuk membangun kerohaniannya. Boleh. Tapi ilmu perkembangannya menyatakan jika Anda mau memasukkan tumor di dalam khotbah atau anekdot, jangan tumor murahan itu kalau tumor ya. Apa lagi? Nah, dari sekarang kita contoh. Kita masuk ke salah satu contoh khotbah Sofita. Boleh baca dulu Filipi 1 ayat 21.
Ulangi lagi. Kurang kuat. Ini ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati dan mati adalah keuntungan. judulnya tanda-tanda berikut Terus. ayat intinya ini. Topiknya apa? Jadi nanti pada saat berkhotbah itu inilah yang diulas. Tanda-tanda yang berikut dari seorang Kristen ya. Pendahuluannya ceritanya seorang hamba yang setia memiliki dedikasi yang tinggi kepada Tuhannya atau salah seorang serdadu. Seorang yang serdadu setia kepada komandannya. Terus apa lagi? Bagian-bagian utamanya adakah satu romawi, di bawahnya ada A, ada B. Ya. Itulah bagian-bagian yang diulas, dibahas. Bagian utamanya satu. Seperti seorang hamba, seorang Kristen yang berdedikasi harus memakaikan diri. Karena milik apa? A. Kita bukan milik kita sendiri. Kedua, Kita telah dibeli dengan dibayar lunas agar kita kembali memiliki. ya, jadi ayatnya ini ya, membahas ini. Ini sering terjadi bagi pengkhotbah, sudah dibahas, tapi tidak dibaca ya. Karena semangatnya dia sudah dibahas ayat itu sebenarnya, tapi tidak dibaca ayatnya. Nah itu kesalahan ya. Tidak dibaca ayatnya. Nah, lalu kedua hamba bagi Kristus. Jadi kalau prajurit hamba bagi Tuhannya. Jadi kalau murid Kristus berarti kita hamba bagi Kristus. Ya. Roma 1 ayat 1 ya. Maka kita telah diberi dengan Kita mencari milik Yesus, maka kita harus mengabdi kepada Yesus seperti orang hamba. penekatannya di sini. Pada saat kita berkhotbah, bagaimana kita menyampaikan idenya supaya pendengar itu merasa dia hamba yang akan tunduk kepada Kristus. Bagian utama kedua apa ini? Jadi sampaikan tanda pengabdian. Dia mau berdedikasi mengabdikan dirinya kepada komandannya. Ya. Sekarang kita prajurit Kristus. Ayatnya baca, penekatannya prajurit Kristus akan memiliki prinsip dan tentara itu memiliki tabiat yang baik. Kita sebagai prajurit Kristus harus lebih baik daripada tentara kita. Mau menderita seperti komandannya yang menderita. Ada ilustrasinya. Seorang prajurit yang mati kepada Tuhannya dan kejalannya dengan baik. Kenapa tentara mau pegang mati untuk negaranya? Karena dia adalah abdi negara. Karena dia pengabdi. Mengabdi ya. Kata mengabdi itu adalah iman. Yang bagian B-nya. Bagian B-nya jadi ada contoh dari khotbah. Khotbah apa? Khotbah bagaimana? Ini contoh khotbah
Sudah bisa mulai sekarang cari-cari dulu ayat. Oke, Pak Ben. Nggak ada ayat, kata. Dari ayat ini pikir-pikirkan apa judul yang cocok. Nah, kata ayatnya sudah dapat ini. Ayat satu lagi. Khotbah itu. Nah, kemarin waktu minggu sembahyang pemuda, bukan dua pemuda. Itu khotbah atau renungan? Itu renungan, bukan khotbah. Ya, itu renungan bukan khotbah. Kalau khotbah itu paling singkat 15 menit. Kalau renungan bisa 5 menit. Ya, renungan bisa 1 ayat. Tapi kalau khotbah biasanya paling sedikit ada 3 ayat. Dan cari-cari ayat. Dari ayat itu apa ide yang mau disampaikan? Baru tentukan judulnya. Tapi ada orang judul dicari. Apa judulnya? Terus dikatakan judul. Oh ini. Dapat judulnya baru cari ayatnya. Cari ayatnya baru cari ilustrasinya. Apa ilustrasinya ya? Kalau untuk mencari ilustrasi perlu banyak membaca. Ya, perlu banyak membaca. Supaya nanti begitu dikasih tugas siap. Ya. Siap selalu. Iya. Jadi kedepannya dia sudah boleh siap untuk mengatakan firman Tuhan. Ada lagi pertanyaan mengenai ini? Sabar, harus lengkap banyak pembahasannya. Kalau sudah lengkap nanti kasih tahu. Saya sudah siap pakai juga. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, sampai di sini dulu. Sudah? Karena jam 6 pas ya. Cari yang pagi. Oke. Masih mau main game Ustaz? Tidak boleh. Masih mau main game. Tidak boleh. Tidak boleh minum di gereja. Lain minum dan membawa membawakan menjaga. Bawa acara Ryan sama Ai. Kapan? Oh. Pertanyaan boleh boleh TTS
dalam. TTS-nya berdasar kita. Berdasar kita. Ya.